warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Acara hari ini merupakan acara yang sangat spesial, masih dalam rangkaian program penyambutan mahasiswa baru semester 2 tahun akademik 2023-2024. Kali ini bersama saya Roslina Sawitri yang akan memandu jalannya acara, dan akan kami buka dengan paparan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan multikampus Institut Teknologi Bandung. Telah hadir di studio bersama kami Ketua Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau biasa disebut Satgas PPKS, Profesor Dr. Insinyur Herlin Dwiarti Sumari, Guru Besar Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, yang kali ini dibersamai oleh Dr. Apoteker Pratiwi Wikaning Tias MSI, Koordinator Bidang Pencegahan. Halo, apa kabar Ibu Herlin, Ibu Tiwi? Senang sekali ini bisa membersamai ibu-ibu pagi ini ya. Karena biasanya kita juga sering berkolaborasi ya Ibu ya di awal semester. Nah, kita akan mendengarkan paparan dari Ibu Herlin dan Ibu Tiwi selama 1 jam ke depan. Nanti akan diawali oleh Ibu Herlin dan akan dilanjutkan untuk paparan detailnya oleh Ibu Tiwi. Dan selanjutnya akan kita buka sesi tanya jawab. Jadi rekan-rekan dapat mulai menuliskan pertanyaannya pada kolom chat. Nanti pertanyaan yang akan kami bacakan setelah kami baca dari rekan-rekan ya. Baik, tanpa berbicara lebih banyak lagi, mari kita simak bersama paparan terlebih dahulu dari Ketua Satgas PPKS Institut Teknologi Bandung. Kami silakan Ibu. Terima kasih. Selamat pagi semua adik-adik mahasiswa baru program Pasca Sarjana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih juga kepada ITB karena kami diberi kesempatan untuk memaparkan tentang penanganan dan kekerasan seksual di lingkungan kampus kita. Saya ingin memperkenalkan diri walaupun tadi sudah diperkenalkan oleh sebelumnya. Nama saya Herlin dari Teknik Sipil dan saya didampingi oleh Ibu Tiwi dari Sekolah Farmasi. Acara kita pagi ini yaitu pemaparan tentang apakah itu kekerasan seksual, kemudian apa Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Lanjut. Macet ya Bu Tiwi. Jadi PPKS itu atau Satgas PPKS ITB ini dibentuk pada bulan Oktober tahun 2022 ya Bu Tiwi ya. Itu dasar hukum dari terbentuknya Satgas PPKS ITB itu adalah Permendikbud RI nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan. Jadi ini berlaku untuk semua institusi pendidikan. Kemudian yang kedua adalah Permendikbud Ristek RI nomor 30 tahun 21, ini sangat populer ya. Tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Nah, ITB ini termasuk di sini. Kemudian ini ada buku pedoman yang dikeluarkan oleh Permendikbud Ristek RI nomor 30 tahun 21 yang kemudian direvisi belum lama ini dalam Persesjen Kemendikbudristek RI nomor 17 tahun 22. Kemudian yang lebih tinggi lagi adalah Undang-Undang RI nomor 12 tahun 22 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Ya, ini serem sekali ya kalau udah ada tindak pidana itu kita rasanya ya harus patuh pada undang-undang yang berlaku. Kemudian berdasarkan dasar-dasar hukum yang tadi itu, kemudian rektor membentuk
Satgas PPKS ITB melalui keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung pada tahun 22 itu. Anggotanya itu ada berbagai macam unsur, yaitu dari dosen saya termasuk di dalamnya, ada 4 orang dari dosen, kemudian ada juga pengarah ini dari ITB, Profesor Wijaya termasuk, itu sekretaris institut, kemudian ada yang dari bidang hukum, ada Ditmawa, dan selanjutnya ada juga yang membantu kita dalam segi untuk memperlancar proses semua proses yang kita lakukan itu tenaga pendidikan tendik. Ini ada 4, itu meliputi tendik yang ada di kampus Ganesha, kemudian ada juga yang di kampus Jatinangor dan juga kampus Cirebon. Dan tidak lupa ini para pejuang kita itu adalah adik-adik mahasiswa yang membantu untuk membantu misalnya bidang penanganan, bidang pencegahan dan sebagainya, ada 9 orang. Jadi kalau karena saya ini yang paling senior, jangan dibilang paling tua ya Bu Tiwi ya. Ini paling senior, maka saya didapuk untuk menjadi ketua Satgas. Nah, kemudian dari Satgas ini dibagi dalam bidang pencegahan. Ini koordinatornya adalah Bu Tiwi tadi yang di samping kanan saya. Kemudian ada bidang penanganan, ini Ibu Roro namanya. Tapi lebih banyak ngumpet beliau ini. Memang tidak terlalu banyak kita expose karena ini akan menangani bidang penanganan. Jadi kalau ada kasus, inilah yang maju ke depan. Kemudian ada tim SOP itu Standard Operation Procedure, bagaimana kasus-kasus yang ada di kampus ini, kekerasan seksual itu ditangani dengan suatu standar ya, yang sama untuk semuanya. Ini Pak Daniel namanya. Kemudian ada bidang administrasi itu Ibu Dewi. Nah, waktu foto sebelah kanan itu adalah waktu peresmian Satgas PPKS, itu dihadiri langsung oleh Ibu Rektor, karena Bu Rektor memang komitmennya besar sekali untuk mencegah kekerasan seksual itu terjadi di kampus kita ini. Jadi zero kekerasan seksual. Nah, ini saya jelaskan sedikit tentang bidang pencegahan. Apa saja yang sudah yang kegiatan dari bidang pencegahan, misalnya implementasi modul PPKS ini modulnya sudah di akhir dari tinggal ditandatanganin dan diperbaiki kiri kanan saja. Kemudian pembuatan media informasi sosialisasi PPKS di bagian pencegahan ini, narasumber penelitian, TA dan tugas mahasiswa, karena ada juga mahasiswa yang membuat TA itu baik dari ITB maupun dari luar ITB yang memakai topik kekerasan seksual ini. Jadi ini akan difasilitasi oleh bagian pencegahan. Kemudian ada sosialisasi itu adalah kegiatan terus menerus. Tahun ini ada, tahun depan ada, tahun depannya lagi ada, karena mahasiswa ITB itu datang dan pergi ya, tiap tahun ada. Kemudian ada kegiatan stand up ITB oleh mitra kami dari Demand dan L'Oreal. Ini waktu penerimaan mahasiswa S1 dan tahun lalu. Nah, ini kira-kira dokumentasi salah satu kegiatan pada waktu monitoring dari kegiatan PPKS di ITB. Itu yang tengah, yang mana Ibu Tiwi ada ya? Yang makin kanan itu.
Ada Bu Tiwi di situ. Baik, lanjut. Kemudian di dokumentasi saat ini media informasi PPKS misalnya membuat spanduk dan poster. Ini sudah bertebaran ini di kampus ITB Ganesha, Jatinangor dan Cirebon. Kampus ITB Jakarta akan menyusul ini tahun ini karena ternyata begitu masif kegiatan ini. Jadi di situ kalau adik-adik mahasiswa nanti melihat poster sebelah kiri itu kalau ingin melaporkan ke tindak kekerasan seksual ada di situ hotline-nya. Bisa menghubungi kami dan akan ditindaklanjuti oleh bagian penanggulangan. Kemudian supaya tidak bosan, ininya posternya diganti warna ya, warna yang lebih cantik kalau menurut saya. Laporkan tindak kekerasan seksual. Jadi jangan sungkan-sungkan atau apapun kalau ingin melaporkan sesuatu. Jadi detailnya akan dijelaskan oleh Ibu Tiwi. Nah ini bertebaran di kampus ITB, Jatinangor dan juga ada di kampus Cirebon. Kita di bagian pencegahan dan yang lainnya sudah keliling ini ke Cirebon, ke Jatinangor untuk melihat, menganalisis keadaan atau suasana di sana yang berhubungan dengan kekerasan seksual. Nah ini foto dengan Dimen karena ini mitra kita dalam memberi pembelajaran kepada adik-adik semua S1, S2, S3 dan juga kita pernah melakukan untuk Tendik dan pegawai ITB ya. Oke, jelas. Ini adalah kegiatan yang tahun lalu, bulan Mei tahun 23, kita mengundang pakar kekerasan seksual itu dari UI Jakarta, Ibu Sulistiawati, profesor dari UI, untuk memberi penjelasan yang tidak lelah-lelahnya kita berikan kepada semua sivitas ITB. Ini adalah foto-foto waktu sosialisasi di ITB bulan Mei 2023 yang lalu. Itu foto saya, Bu Sulis dan Ibu Rektor, Bu Reni. Dan kegiatan survei juga kita lakukan supaya kita mendapat informasi tentang apa yang harus kita lakukan ke depannya dan memperbaiki semua yang harus kita lakukan. Ini surveinya. Kemudian bidang penanganan ini Bu Tiwi, beberapa kegiatan itu wawancara dengan Bu Roro ya, Bu Roro melakukan pengumpulan SOP, kemudian pendampingan korban. Ini sudah benar-benar kegiatan yang detail ya, follow up ke kasus kekerasan seksual yang ternyata terjadi juga di kampus kita tercinta ini. Tim SOP ini Pak Daniel yang memimpin. Kita sudah membuat draftnya. Sudah selesai, tinggal diperbaiki seperti saya jelaskan tadi di awal. Nah, alurnya nggak begitu jelas, tapi intinya bahwa semua baik korban maupun saksi itu boleh melaporkan ke PPKS ini. Dan nanti akan dianalisis dan yang paling berat mungkin itu adalah
tindak lanjut pada sanksi. Sanksi itu tidak hanya kepada mahasiswa, tapi juga kepada dosen kalau melakukan KS gitu, dosen maupun tendik gitu. Tapi ada juga pelaporan yang ringan kita selesaikan secara akademis juga ya, dengan misalnya dengan korban. Dan kita menjamin bahwa pelaporan ini bersifat rahasia, tidak akan diekspos keluar. Saya kira itu untuk detailnya saya lempar ke Ibu Tiwi untuk meneruskan. Oke, ini Bu Tiwi. Baik, terima kasih Bu Herlin. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga kepada MC kondang kita, Miss Osi ya, nama panggungnya begitu ya, ya atas kesempatan yang sangat luar biasa, karena memang dari Satgas PPKS ini akan terus menerus ya secara kontinu melakukan sosialisasi agar tercapai zero tolerance untuk KS ini, khususnya di lingkungan kampus ITB. Nah, mungkin berikut ada beberapa penjelasan, jadi mohon maaf ini saya disclaimer dulu, beberapa materi di sini saya mengambil sumber langsung dari Permendikbud. Ya, kami menurunkan dari Permendikbud, dan beberapa contoh kasus yang sudah terjadi di beberapa kampus juga saya mengambil dari media online ya, media massa berbasis online. Baik, untuk kekerasan seksual, jadi memang untuk kekerasan seksual ini bukanlah kejahatan kesusilaan, tetapi merupakan kejahatan kemanusiaan. Kenapa? Karena korbannya bisa saja kehilangan nyawa. Dampak yang dirasakan oleh korban itu bisa cacat seumur hidup, trauma seumur hidup, dan itu sudah sangat sulit sekali. Ya, dan juga dalam ranah hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena ini kekerasan seksual masuknya juga ke ranah pidana, karena pidana itu kan yang mengatur, kalau saya tidak salah ya bagian hukum ini mengatur tentang keamanan dan ketertiban masyarakat. Itu dianggap sebagai kejahatan kesusilaan. Nah, kemudian juga terkait kekerasan seksual ini by definisi juga diturunkan dari Undang-Undang TPKS terkait pencegahan kekerasan seksual, kemudian juga diturunkan dari Permendikbud nomor 30, dan ini sudah di-launching oleh Pak Menteri tahun 2021. Ya, sebegitu besarnya concern dari kementerian, kemudian diarahkan untuk setiap institusi pendidikan. Jadi tidak hanya pendidikan tinggi, tetapi juga dari level-level SMA, SMP, SD itu ternyata juga harus masuk ke sana, karena angka kejadiannya juga ditemukan cukup tinggi. Jadi kalau dari Permendikbud ini, kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa. Nah, ini ada penjelasannya nanti terkait relasi kuasa dan atau gender. Jadi ada juga mungkin teman-teman mahasiswa ada mendengar istilah kesetaraan gender. Nah, itu juga sebetulnya cakupannya juga masuk. Yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Mendapatkan pendidikan itu merupakan hak semua siswa mahasiswa, dan adanya KS ini itu kemungkinan bisa mengganggu proses pendidikan ya siswa ataupun mahasiswa tersebut. Makanya melalui rektor kami Bu Reni begitu ya, cukup concern sekali ya, sangat concern sekali terkait KS ini. Jadi semoga tercapai tadi zero tolerance. Dan yang membedakan kekerasan seksual ataupun bukan itu ada dua hal. Yang pertama adanya ketidakadaan konsen. Konsen itu dalam KBBI artinya adalah persetujuan. Jadi ketiadaan konsen. Tetapi konsen ini itu bisa diabaikan dalam hal korban kalau memang korbannya sifatnya rentan, misalnya di bawah umur, sakit, tidak berdaya, ya rentan karena dibuat mabuk, diberikan obat tidur, ini pernah terjadi. Ya, tidur, tidak berdaya, ataupun cacat, jadi mereka tidak ada pilihan, no choice to voice, no choice to act. Jadi mereka termasuk yang vulnerable.
Kemudian mereka juga tidak akan melawan. Tidak melawan itu bukan berarti ada konsen, tetapi karena mereka tidak berdaya, karena mereka rentan. Jadi tindakan ini harus dianggap terjadi. Kemudian yang kedua, ini yang tadi sempat di-spill, itu adanya relasi kuasa dari pelaku terhadap korban. Apa itu relasi kuasa? Jadi ada hubungan satu individu, satu pihak yang memiliki power lebih, jadi menggunakan powernya untuk menguasai individu yang lain. Jadi ada aspek paksaan tanpa adanya persetujuan korban. Dan ini juga kalau pemaksaan pelaku terhadap korban ini juga merupakan kejahatan kriminal. Jadi misalnya ada relasi kuasa dosen ya dengan mahasiswa. Ini yang pernah terjadi kasusnya di kampus yang lain. Pokoknya kalau kamu tidak mengikuti keinginan saya, nilaimu tidak akan lulus. Nah, itu adalah relasi kuasa ya contohnya. Nah, kemudian sebagai indikator yang menjadi penanda suatu hal sebagai kekerasan itu adalah paksaan. Jadi ada paksaan, dan dalam paksaan ini itu nanti akan ada punishment ataupun iming-iming gitu. Pokoknya kalau kamu nggak ini, nah itu adalah ada punishment di situ atau iming-iming gitu. Ayolah, nanti saya beri nilai A. Ayolah bantu saya, misalnya kakak tingkat dengan adik tingkatnya, bantulah kami ini ngerjain tugas. Nanti kami, nah gitu, itu ada iming-iming di situ. Dan contoh tindakan paksaan dalam bentuk pemberian hukuman adalah saat korban diancam mendapatkan nilai yang buruk. Nah, apabila tidak mengikuti keinginan pelaku, adapun contoh yang lain dalam bentuk rayu saat korban dijanjikan, dibelikan gawai, ditraktir di kafe makanan enak, ataupun ya tadi terkait dalam melakukan hubungan seksual dengan pelaku. Dan dari Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang PPKS ini ada 21 jenis kekerasan seksual. Yang pertama, menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh dan atau identitas gender korban. Jadi kayak melecehkan tampilan fisik itu seperti body shaming itu tuh nggak boleh gitu ya. Kemudian yang kedua, memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban, menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon dan atau siulan yang bernuansa seksual pada korban. Ini istilah lainnya mungkin catcalling nih. Istilah ngetrennya sekarang itu catcalling. Siulan, hai cewek. Nah, itu adalah catcalling ya. Yang keempat, menatap korban dengan nuansa seksual dan atau tidak nyaman. Yang kelima, mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio dan atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang oleh korban. Yang keenam, mengambil, merekam dan atau mengedarkan foto dan atau rekaman audio dan atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Sekali lagi, tanpa adanya konsen. Yang ketujuh, mengunggah foto tubuh dan atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Yang kedelapan, menyebarkan informasi terkait tubuh dan atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Yang kesembilan, mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan atau pada ruang yang bersifat pribadi. Kesepuluh, membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban. Jadi pada dasarnya itu ketiadaan konsen. Ada 21, ini sisanya mungkin teman-teman di rumah bisa membaca sendiri ya. Jadi in detail ada di sini. Teman-teman jika mau membuka juga untuk Permendikbudristek ini silahkan, ini open access, jadi bisa diakses kapanpun, dimanapun. Nah, kemudian hal yang penting lagi terkait kekerasan seksual ini, yang pertama adalah terjadinya tonic immobility atau kelumpuhan sementara yang bisa terjadi pada korban. Kondisi ini adalah kondisi ketika individu tidak bisa bergerak, melawan dan berteriak saat mengalami KS. Jadi bukannya tidak ada perlawanan, tetapi tiba-tiba dia nge-freeze. Tidak tahu harus melakukan apa, tiba-tiba nge-freeze, shock begitu. Saya barusan habis kena apa ya, habis apa gitu. Nah itu tiba-tiba nge-freeze. Itu tonic immobility. Jadi sama sekali tidak melawan dan berteriak. Kemudian yang kedua, ini adalah victim blaming, menyalahkan korban. Jadi misalnya ada temannya bercerita kepada temannya bahwa tadi saya disiulin sama pedagang kaki lima. Nah jadi
menyalahkan korban. Kamu sih pakai bajunya begini gitu. Kamu sih gitu aja kok. Nah itu baperan. Nah ini jadi sekali lagi ketika nanti ada teman Anda yang menceritakan pengalaman tadi yang masuk salah satu di 21 tadi kepada Anda gitu ya. Jadi tolong tampung informasi itu. Jika memang tidak nyaman segera lakukan pelaporan melalui hotline Satgas PPKS kami. Adapun untuk kekerasan seksual ini cakupannya Tridharma perguruan tinggi. Jadi kalau selama melakukan aktivitas Tridharma perguruan tinggi gitu ya, ada pengajaran, pendidikan, pengabdian, nah itu bisa dilaporkan dalam ranah cakupan Satgas PPKS ITB. Kemudian tuduhan palsu atau false accusation. Jadi ini untuk tuduhan palsu ini saya nggak tahu apakah mau mencari sensasi begitu ya untuk melaporkan ternyata itu fake. Palsu, itu ternyata bukan KS ya. Atau misalnya melaporkan KS tapi ada konsen. Nah, itu juga bisa tidak masuk unsur KS tadi. Yang keempat pembebanan korban. Nah, ini korban tadi ada yang bisa trauma, cacat fisik begitu ya, dan itu sifatnya seumur hidup. Kita tidak tahu berapa banyak investasi yang dikeluarkan untuk membiayai semua itu. Jadi janganlah semuanya dibebankan kepada korban. Jadi makanya di permen itu nanti ada di slide berikutnya terkait sanksi, pelaku juga harus memberikan biaya untuk ya masa pengobatan korban hingga korban tersebut pulih. Kemudian penyalahgunaan wewenang ini terkait dengan relasi kuasa yang mempunyai power menindas yang lemah seperti itu. Nah ini kira-kira kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Saya ambil data ini dari Komnas Perempuan dari tahun 2016 sampai 2021, mulai dari yang tidak teridentifikasi, ini nggak tahu di mana tempatnya, mungkin di public area gitu ya. Jadi ada di unsur lingkungan pendidikan itu ada, ternyata di kampus ataupun perguruan tinggi itu prevalensi atau angka kejadiannya itu sangat besar di antara lainnya seperti pesantren, SMA, SMP, SD, TK, SLB, vokasi, pendidikan gereja. Ya, jadi cukup tinggi ya angka ini. Kemudian ini sebagai gambaran kasus saya ambil dari Jakarta Post 2019. Ini ternyata dari 29 provinsi ini sudah terjadi 174 kasus kekerasan seksual di 79 kampus ya. Pelakunya siapa aja? Ada dosen, ada mahasiswa, ada staf tenaga pendidikan, ada staf outsourcing, warga masyarakat sekitar kampus termasuk PKL, kemudian usaha kos-kosan, tokoh agama, dokter yang bertugas di klinik kampus. Tempatnya ada yang di kampus, tempat KKN, tempat magang, acara kemahasiswaan. Dan rata-rata mayoritas itu 96% korban itu adalah mahasiswi ya, perempuan. Dan dari laporan itu hanya 20% saja, hanya 20% yang tidak melapor, 50% tidak menceritakan kepada siapapun, itu karena malu, takut, atau bingung. Ya karena pasti ada stigma dari masyarakat. Ya ada stigma dari masyarakat menjadi dipendam saja deh, nggak apa-apa gitu. Tapi dampaknya adalah si pelaku itu akan menjadi predator. Awalnya tidak ada sanksi, ini akan terus menerus dilakukan menjadi predator terus menerus. Jadi pelaku itu harus ditindak tegas, diberikan sanksi. Dan ini survei Sintas Indonesia 2016 dari 25 ribuan responden ini 93% penyintas kekerasan seksual tidak melapor kepada penegak hukum. 6% yang melapor pelakunya bebas dari jeratan hukum. Ini saya capture dari beberapa berita di Tempo, dari beberapa kampus yang lain juga ada. Jadi silahkan teman-teman bisa googling sendiri, sudah banyak kasus-kasus yang dipublish di media online gitu ya. Ada pelakunya dari dosen, mahasiswa, bahkan yang terkini akhir Desember kemarin ini ketua BEM gitu ya sebagai pelaku. Nah ini dari 59 kasus sejak Permendikbud 30 itu disahkan,
tindak lanjutnya jadi ada 4 dosen. Jadi ini sanksi yang diberikan kepada pelaku ya. Ada 4 dosen PNS itu divonis sanksinya pidana, terjerat di hukum pidana. 2 dosen PNS diproses jerat pidana. 13 dosen PNS dan 1 dosen swasta dijatuhi sanksi disiplin berat. Bahkan beberapa diantaranya dikeluarkan dari kampus tempat dosen tersebut mengabdi. Kemudian 4 dosen swasta diberhentikan kontraknya. 4 dosen swasta diberikan disiplin sedang, 1 dosen swasta itu disiplin ringan, 2 mahasiswa itu dikeluarkan, 1 mahasiswa itu dapat sanksi skorsing. Jadi tidak main-main betul ya untuk kekerasan seksual ini, untuk sanksi yang diberikan di pelaku. Nah ini kira-kira studi yang dijadikan oleh bahan TA, tadi Bu Herlin juga sudah menjelaskan di paparan tentang pencegahan sebagai bahan TA, betul sekali. Jadi ada mahasiswa di salah satu fakultas di ITB ini dia itu melakukan survei kepada mahasiswa di kampus Ganesha terkait persepsi di mana ada ketidaknyamanan terjadi terkait pelecehan seksual. Jadi kalau dilihat, nah ini yang merah-merah ini itu adalah zona yang persepsi menurut responden itu sangat tinggi terjadi KS. Ya, jadi ini mapnya, ini kalau dari ini. Nah ini di sini apa namanya jam gadang ya, jam gadang itu di sini nih. Ya ini jam gadang, terus ini di tengah ya lapangan basket, kemudian ini di area ya di sipil. Bu Herlin. Iya. Oke. Nah tapi dari sini jadi ini ada yang di pagi hari, di siang hari dan di malam hari. Jadi saya hanya capture salah satu saja. Nah ini tapi ini sebagai data awal, ternyata memang ini dari persepsi mahasiswa. Ya, mungkin tidak terjadi, tapi ini persepsi mereka. Mungkin karena agak sepi barangkali ya situasinya. Dan dari sini direkomendasikan ya kira-kira sarpras mungkin yang dibutuhkan apa saja. Mungkin seperti penerangan begitu ya. Kemudian juga untuk security, untuk rutin begitu keliling ya untuk daerah-daerah yang rawan ini. Nah kemudian ini saya mengambil lagi dari Permendikbudristek. Jadi bagaimana sih caranya mencegah kekerasan seksual ini khusus untuk mahasiswa. Jadi yang pertama itu membatasi pertemuan antara pendidik dengan tenaga pendidikan ataupun dosen ya secara individu. Di luar perguruan tinggi, kemudian di luar jam operasional perguruan tinggi dan atau untuk kepentingan lain. Dan juga ini harus berperan aktif. Jadi kami harapkan teman-teman juga menjadi perpanjangan tangan kami ya Satgas PPKS ini juga menyisir dan mencegah supaya tidak terjadi KS ya. Nah ini kalau ada kegiatan di luar dari jam operasional kampus, tempatnya nggak di kampus, jadi harapannya membuat surat, kemudian ini in detail menyampaikan ada siapa saja yang terlibat, nama, nomor kontak, ada pertemuannya apa, tempat, waktu, durasi, tujuannya untuk apa, itu disampaikan ke bisa ke dekan, kaprodi ya, pimpinan di fakultas sekolah gitu ya. Jadi biar jelas kegiatannya itu resmi untuk kegiatan Tridharma. Nah berikut adalah sanksi. Sanksi ini tentunya juga melihat dampak yang dirasakan oleh korban. Gitu. Jadi kalau misalnya hanya catcalling tapi korban sampai trauma, sampai depresi, mengkonsumsi obat-obat antidepresan itu bisa masuk ke sedang ataupun berat. Jadi tidak hanya kita lihat level dari jenis KS yang dilakukan oleh pelaku, tapi dampaknya juga terhadap korban. Ya. Jadi berikut ini sanksinya ada yang ringan, sedang ataupun berat. Ini untuk mahasiswa. Kalau ringan teguran tertulis, ada pernyataan permohonan maaf. Kalau sedang ini pengunduran perkuliahan atau skorsing, pencabutan beasiswa atau pengurangan hak lain. Berat ini diberhentikan. Ya. Untuk tendik dan tenaga pendidik ya, pendidik ini dosen dan tenaga pendidikan juga ada pemberhentian sementara dari jabatan, pengurangan tunjangan, pengurangan hak lain dan bisa diberhentikan secara tetap sesuai dengan undang-undang. Di warga kampus juga sama, makanya insya Allah ini kami merencanakan tahun ini ya Bu Herlin mau ekspansi ke warga masyarakat. Kalau tahun lalu kita sosialisasi di dalam kampus ITB, jadi tahun ini kita mau menyisir di warga kampus karena juga banyak
laporan begitu ya. Jadi kita mau ranahnya nanti ke warga masyarakat sekitar kampus, kos-kosan, pedagang kaki lima ataupun driver ojol gitu. Ya. Nah, selain sanksi administratif, ini tadi sempat saya sampaikan bahwa terkait pembebanan yang dihadapi oleh korban ini merupakan kewajiban juga dari pelaku. Jadi ya pelaku itu harus bisa mencakup biaya-biaya ini ya, mengcover biaya-biaya ini, biaya konseling psikologis untuk korban, biaya pemeriksaan medis, kemudian akomodasi korban selama proses pemulihan, gitu ya. Oke, saya rasa itu barangkali yang bisa disampaikan terkait kekerasan seksual. Silahkan jika ada laporan, melihat langsung, mendengar, menerima laporan, silahkan lapor melalui hotline kami di 08123 111 7770. Ya, saya rasa cukup. Terima kasih. Baik, wah terima kasih Bu Herlin dan Bu Tiwi penjelasannya. Jadi rekan-rekan yang mungkin tidak mengalami tapi melihat kejadian kekerasan seksual juga jangan takut ya untuk melaporkan ke tim PPKS ITB. Karena seperti yang sudah disampaikan, sanksinya ini tidak main-main dan kami juga tidak main-main dalam menangani KS atau indikasi KS di lingkungan Multikampus Institut Teknologi Bandung. Baik, kita sekarang akan membaca beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan. Oke, baik, sementara tidak ada yang bertanya, tapi rekan-rekan mahasiswa baru, jangan takut nanti bisa reaching out ke tim PPKS dengan nomor yang tadi sudah disampaikan dan sudah kami tampilkan pada layar. Baik, kalau begitu terima kasih banyak sesi untuk Satgas PPKS. Baik, apakah ada pertanyaan? Oh, ada pertanyaan. Oke, akan kita bacakan sesaat lagi. Oke, sebentar. Baik, nah ini datangnya dari Kinas dari FMIPA. Katanya ya cuma penasaran aja, apakah ada peraturan di ITB yang melarang mahasiswi berpakaian minim dan ketat? Biasanya kalau misalnya kita masuk ke area kampus itu seperti ada standing banner gitu ya, ketika datang ke kampus atau misalnya menghadap untuk bimbingan, ada panduan-panduan berpakaiankah kalau di lingkungan ITB? Saya coba jawab sedikit. Saya tahu dari beberapa fakultas ada peraturan yang lokalnya. Kalau yang di ITB secara keseluruhan memang belum ada. Hanya kita sebagai manusia dewasa, mahasiswa apalagi mahasiswa program Pascasarjana ini tahu lah bagaimana berpakaian yang baik, sopan dan tidak membuat orang lain tidak nyaman untuk melihatnya. Sebenarnya kalau saya sebenarnya tidak pernah melihat itu mahasiswa yang berpakaian yang membuat kita tidak nyaman gitu melihatnya. Tapi ada nggak tahu di farmasi ada nggak Bu? Di beberapa fakultas ada yang panduan lah. Tidak ada sanksi sih sebenarnya untuk yang berpakaian minim dan ketat, rasanya sih tidak terlalu bermasalah begitu. Perlu saya ini juga ya, Satgas PPKS itu tidak perlu ditakuti, bukan kita inginnya menghukum, memberi sanksi begitu, enggak. Jadi bukan kita polisi, tapi kita juga memberi perlindungan dan dukungan kepada mahasiswa yang memerlukan, terutama yang menjadi korban dari yang mulai ringan sampai ke berat. Mungkin maksud ITB adalah lebih untuk menyediakan atau memfasilitasi supaya mahasiswa merasa aman di kampus ya. Iya, tetapi kalau ada
kekerasan seksual yang terjadi itu kita juga tegas, Bu. Karena ada beberapa kasus yang sudah ditangani oleh Satgas PPKS dan rekomendasikan kepada rektor untuk memberi sanksi. Yang Ibu Tiwi tadi katakan, kalau tidak diberi sanksi atau tidak diperingati, tidak akan jadi predator seksual. Nah, ini sudah ada sebenarnya. Betul. Tapi kita emang tidak mengumumkan terbuka karena ini bersangkutan dengan korban yang tidak ingin dirinya diekspos, menjaga kan. privasinya ya, Bu ya. Betul. Dan mungkin secara geografis di Bandung juga tidak terlalu panas ya, sehingga membutuhkan kita untuk menggunakan pakaian yang minim. Beda mungkin dengan negara 4 musim, di mana ketika summer itu sangat panas ya, sehingga mungkin ada keinginan atau kebutuhan untuk berpakaian yang tidak terlalu tertutup gitu. Jadi kalau Bandung kan adem ya, lebih ke mungkin 20-24 derajat Celcius. Jadi saya rasa memang secara geografis di ITB ini tidak terlalu membutuhkan ya pakaian-pakaian yang minim ya. Seperti itu. Baik, ada lagi yang mau ditambahkan Ibu Tiwi untuk pertanyaan tersebut? Ya, mungkin sedikit menambahkan, saya bicara statistik data barangkali ya, Bu. Jadi memang terkait pakaian ini berdasarkan data yang terjadi pada responden yang terkena KS itu dominan sebetulnya bukan karena pakaian yang minim. Ya, jadi entah apa penyebabnya, ini masih harus dikaji lagi dengan keilmuan terkait. Tapi kalau dari tadi survei yang terjadi itu hampir 3/4-nya itu yang ternyata berbusana biasa, tertutup biasa, begitu ya, biasa tertutup. Modest gitu ya? Iya, modest seperti itu. Namun juga bukan berarti bahwa nggak apa-apalah pakai pakaian minim, tapi bukan juga seperti itu ya. Artinya ya teman-teman tadi sudah disampaikan oleh Bu Herlin, tahulah ya bagaimana cara berpakaian sopan. Kita ada di budaya Timur, setidaknya juga menjaga kenyamanan semuanya. Betul. Barangkali. Dan ini lingkungan akademis ya. Betul sekali. Ya. Kalau saya tidak salah itu di kelas kita tuh harus memakai sepatu ya, tidak boleh pakai sandal. Betul. Mungkin itu yang yang kita ketahui ya. Secara kalau pakaian ini mungkin itu kembali ke pribadi masing-masing ya Ibu ya. Oh, saya nggak pernah lihat itu mahasiswa pakai celana pendek, juga nggak pernah lihat. Gitu ya. Mungkin karena Bandung memang adem ya. Baik. Selama ini memang baju mahasiswa yang kita lihat itu sopan-sopan kok, Bu. Alhamdulillah ya. So far. Oke. Baik, terima kasih. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Kali ini, wah ternyata jadi banyak pertanyaannya ya. Baik, ini dari Fitria, FMIPA juga. Jika ada catcalling oleh petugas kebersihan di ITB, tapi tidak tahu orangnya, mungkin hanya terdengar suaranya saja ya. Bagaimana prosedur pelaporannya? Apakah harus meyakinkan dulu itu terjadi oleh siapa, baru lapor, atau bagaimana? Terima kasih pertanyaannya. Ada kejadian catcalling itu di ITB beberapa waktu yang lalu, sesama mahasiswa sebenarnya, tapi yang menjadi korban tidak tahu itu siapa gitu. Cuman katanya pakaiannya adalah himpunan mahasiswa yang begini begitu. Kita tidak diamkan memang begitu. Tim kita, tim Satgas PPKS juga berusaha mencari tahu siapa ya kira-kira yang dituju, tapi memang tidak berhasil diketemukan. Kalau untuk yang seperti itu terpaksa ya kita hentikan ininya penanganannya. Jadi seperti alur yang saya presentasikan tadi, ada laporan yang harus ditindaklanjuti sampai ujungnya sampai ke sanksi, tapi ada juga laporan-laporan yang selesai dengan solusi yang lebih ringan begitu.
begitu. Mungkin jadi akan lebih baik lagi kalau ada bukti ya, sehingga kita juga mengusutnya akan lebih mudah ya, gitu. Oke, baik. Apakah ada yang ditambahkan, Bu Tiwi? Mau mau Silakan. menambahkan sedikit. Jadi memang kan kadang untuk membukti ya, aduh, udah tadi misalnya dia freeze. Udah hilang deh buktinya. Buktinya apa? Jadi sebetulnya statement dari korban itu sudah menjadi bukti, Bu. Kalau dari peraturan Permendikbud ini terkait KS ini. Karena bukan hukum pidana. Hukum pidana memang harus ada bukti otentik. Tapi kalau dari KS sendiri itu informasi dari korban. Karena kami memprioritaskan itu korban. Nah, jadi tentu ada proses setelah itu. Jadi mengkonfirmasi korban, mengecek alibinya betul atau tidak. Jadi pastikan bahwa ini bukan laporan palsu begitu ya. Jadi kalau memang ini bisa ditindaklanjuti, maka ditindaklanjuti. Satu contoh yang terjadi di kampus ITB Jatinangor, catcalling oleh petugas gedung konstruksi. Ya, itu kan pihak ketiga begitu ya. Dan mahasiswa tersebut emang tidak tahu itu siapa, tapi dia hafal gedungnya di sini. Nah, akhirnya laporlah melalui hotline kami, akhirnya masuk ke kami, diteruskan oleh Bu Roro sebagai penanganan, langsung berkoordinasi dengan direktorat di Jatinangor. Dikumpulkan semua itu, Bu. Jadi vendornya dikumpulkan semua. Jadi di belakang layar entah mereka prosesnya bagaimana, yang pasti akhirnya ketemu, mengaku si petugas itu dan besoknya sudah diganti. Gitu. Jadi ya saking gitunya ya untuk sanksi yang diberikan kepada pelaku. Jadi ya membuat suasana pendidikan di kampus ini harus terasa nyaman tanpa ada unsur KS. Ya. Oke, jadi buat barusan yang Fitria ya, apabila pernah mengalami hal tersebut ya bisa langsung menghubungi hotline PPKS ITB. Baik, oke, pertanyaan selanjutnya datangnya dari Azra dari SBM. Bagaimana Anda menangani laporan kekerasan seksual palsu? Misalnya menuduh mahasiswa yang tidak bersalah. Mungkin karena dendam nih, misalnya diputusin misalnya ya. Nah, ini gimana nih kalau ada laporan palsu tentang tindak kekerasan seksual di lingkungan kampus? Iya, ada laporan juga. Dulunya pacaran gitu misalnya ya, kemudian putus, kemudian dilaporkan ke KS. Nah itu juga kadang kita tangani. Tadi melihat konsistensi dari pelapor maupun yang terlapor gitu. Kalau tidak ada konsistensinya, mungkin ditengarai itu adalah laporan kekerasan seksual palsu mungkin. Karena dendam itu ya Bu ya, seperti itu. Karena motifnya ada banyak juga ya Bu ya? Banyak gitu. Ini memang masalah KS itu gampang-gampang susah atau susah-susah gampang gitu ya. Kita harus berhati-hati sekali menanganinya. Baik, ada yang mau ditambahkan Bu Tiwi? Ya cukup sebetulnya. Nah makanya di tim penanganan juga sangat berhati-hati sekali. Beberapa proses itu dilakukan setelah ada laporan masuk. Jadi mengkonfirmasi, nanti akan bertemu secara langsung. Jadi pihak pelapor secara terpisah, nanti juga dengan pihak terlapor. Dikumpulkan semua informasinya, apakah ada bukti via chat atau via apapun itu yang bisa digunakan sebagai bukti. Nanti akan di cross checkkan tadi apakah betul sesuai dengan alibinya, kayak detektif aja ya alibinya. Konsisten tidak dengan alurnya begitu ya. Nanti kalau memang ketika kita membutuhkan bantuan dari pihak lain, kita akan bekerja sama dengan pihak lain. Seperti itu. Jadi seperti ada kasus yang kemarin mau Bu yang itu membutuhkan bukti otentik, itu sebetulnya bisa Bu pakai tim IT. Tetapi kita tidak sampai di situ karena dari korban pun ada kesaksian dari korban-korban yang lain, itu sudah sangat-sangat cukup menjadi bukti. Buktinya cukup dan kesaksian Betul. yang lain ya. Ya. Oke, baik kalau begitu. Pertanyaan masih ada satu lagi, pertanyaan terakhir. Sesudah ini kita akan break selama 10 menit ya. Oke, kali ini datangnya dari Zahra, juga SBM. Apakah jika terjadi kekerasan seksual dan pelaku adalah bagian dari Sivitas ITB, pelaku tersebut akan langsung dikeluarkan atau bagaimana?
Wah, kalau langsung ini mungkin tidak langsung ya Bu ya, karena ada prosedur ya, ada pengusutan juga. Tapi barangkali bagaimana Bu? Sebenarnya kalau sampai dikeluarkan, ini sebelum dikeluarkan melalui proses yang panjang sekali. Seperti yang telah kita lakukan juga, ada kasus itu mulai dari laporannya kebetulan laporan dari orang-orang yang memang terpercaya lah, kita lihat percaya, kemudian dilakukan penyelidikan seperti detektif aja, penyelidikan di KS itu oleh tim penanganan, dan ini tidak selesai 1-2 hari saja, bisa berminggu-minggu. Sesudah itu kita masukkan ke rektor akan berkonsultasi dengan biro hukum, kemudian akhirnya rektor akan meneruskan itu ke komisi disiplin atau apapun gitu, karena yang kemarin ini peristiwanya sebelum ada aturan PPKS yang dari Permendikbud, jadi diselesaikan dengan aturan akademik, terpaksa harus ke komisi disiplin. Di komisi disiplin ada timnya, kembali lagi ke rektor baru mengeluarkan SK. Jadi ini memerlukan proses yang panjang, kadang-kadang melelahkan ya. Tapi ini untuk menghindari supaya yang tidak bersalah itu dihukum gitu. Jangan sampai kejadian yang seperti itu. Begitu kira-kira, mudah-mudahan itu bisa menjawab pertanyaan yang tadi gitu. Ibu Tiwi, sudah cukup ya, tapi masih ada satu pertanyaan lagi. Jadi kayaknya kita batal coffee breaknya ya. Oke, wah kali ini ada dari Jafar ya, Mas Jafar atau Pak Jafar, FTMD. Terima kasih banyak katanya atas diangkatnya topik ini tentang kekerasan seksual, dan telah aktif menangani tentang kekerasan seksual di lingkungan ITB. Pertanyaannya adalah, apa sih yang dapat kita lakukan sebagai orang terdekat dari korban kekerasan seksual? Bagaimana untuk memberikan dukungan kepada mereka? Karena pihak korban mengakui mendapat dampak yang besar. Jadi trauma yang seperti tadi Ibu Tiwi sampaikan ya, trauma. Namun tidak ingin untuk melaporkan hal tersebut karena alasan pribadi. Nah biasanya kan Bu Tiwi ya, korban itu tidak melapor karena nama baik ya. Tidak hanya nama baik dia, tapi juga nama baik keluarga atau nama baik institusi ya. Jadi ada keraguan, ketakutan, keengganan untuk melapor. Nah, dukungan seperti apa sih yang dapat kita lakukan sebagai orang terdekat korban kekerasan seksual? Ya, baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi sekali lagi untuk KS ini prioritas itu adalah kepada korban. Ya, jadi apa yang dibutuhkan oleh korban itu yang harus kita support. Yang dibutuhkan korban misalnya, saya hanya butuh didengar. Ya, so be good listener. Gitu. Tidak usah ngomong apa-apa, jadi dengarkan saja saya. Gitu. Jadi apa yang dibutuhkan oleh korban, mari kita berikan seperti itu. Jadi sebagai kita orang terdekat, circle terdekat dari korban, ya tadi kalau memang close tidak mau ditindaklanjuti, ya tadi untuk korban apa yang dibutuhkan, ya apakah misalnya dibutuhkan sampai ke pendampingan psikososial misalnya, tapi merasa maju mundur gitu ya. Nah boleh nantikan ke pihak yang memang kompeten di bidangnya, karena di ITB juga kan sekarang sudah ada klinik Pratama ya, kemarin rasanya sesi klinik Pratama ya, jadi sudah ada dokter psikiatri ya, psikiatri di sana. Jadi mau ke psikiatri juga bisa, ataupun ke Ditmawa ada psikolog ya, di sekolah BK. Jadi untuk sekedar konsultasi, konseling, jadi biar lebih nyaman, pengen healing, terapinya seperti apa, terapi psikososialnya itu boleh gitu. Tetapi kalau masih ada ganjalan nih, kadang tidak mau melaporkan karena tadi keraguan, ada stigma atau nama baik, tapi juga sebetulnya pengen pelaku itu jera. Bagaimana caranya? Ya silahkan untuk melaporkan ke hotline
kita sifatnya konfidensial. Jadi kalau memang misalnya mau anonim begitu ya, silahkan. Atau temannya yang melaporkan juga tidak masalah, asal dari persetujuan dari korban. Prosesnya juga akan konfidensial gitu. Ya, yang pasti ketika laporan sudah masuk, ya nanti kita pelan-pelan ya dari tim penanganan itu approach ke pelapor dan juga nanti secara terpisah dengan terlapor untuk ditindak lanjuti. Seperti itu kira-kira. Jadi sekali lagi apa yang sebetulnya dibutuhkan oleh korban. Jangan juga memaksa ya, kayaknya kamu butuh ini deh. Jadi saking agresifnya temennya, saking gemesnya barangkali ya. Saking sayangnya Bu. Ya, sayangnya gitu penuh ya. dukungan ya. Gemes sama pelaku misalnya gitu ya. Iya, iya. Jadi gimana gitu. Nah itu juga sekali lagi apa yang sebetulnya diperlukan. Yang sangat diperlukan untuk waktu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Itu sebetulnya. Jadi apa yang dibutuhkan korban juga belum tentu dia ingin menempuh jalur hukum ya. Betul. Jadi Mas Jafar ini boleh saja memberikan dukungannya seperti mengantar misalnya temannya itu untuk melakukan konseling atau untuk apapun yang membuat dia merasa lebih aman dan lebih bahagia ya, seperti itu barangkali Ibu ya. Dan jangan lupa juga Mas Jafar, tenang saja karena semua proses ini adalah anonim atau confidential. Jadi kami juga tidak akan serta-merta menyampaikan kepada orang lain, wah ini yang melaporkannya Mas Jafar nih dari FTMD ya. Seperti itu. Oke, baik, coba saya recheck satu kali lagi apakah kita punya pertanyaan terakhir. Sudah? Oke. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Ibu Herlin dan Ibu Tiwi. Kita juga sudah melihat semua prosedur yang tadi disampaikan. Jangan lupa dan jangan takut untuk melaporkan tindak kekerasan seksual di lingkungan Multikampus Institut Teknologi Bandung. Baik, terima kasih banyak. Sama-sama. Jadi setelah ini kita akan memasuki sesi psychological first aid. Jangan kemana-mana, stay tune terus. Terima kasih. Terima kasih.